Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin memberikan tutorial alat regresi logistik dengan SPSS. Di antaranya, anggota kelompok 8 yaitu 1. Tasya Hanafi, 2. Teti Dia Widianti, 3. Teti Pianingrum, 4. Tresya Sugiarto, 5. Wiwit Herawati. Yuk kita simak videonya. Regresi logistik merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam regresi logistik, variabel terikat bersifat non-metrik, sedangkan variabel bebas dapat bersifat metrik atau non-metrik atau kombinasi dari keduanya. Menurut Sihombing dan Arsani, yang termasuk dalam data metrik adalah rasio dan interval, sedangkan yang termasuk dalam non-metrik adalah data nominal dan data nominal. Pada regresi logistik tidak diperlukan uji asumsi klasik. Dalam regresi logistik terdapat dua model, yaitu binari dan multinominal. Binari ketika memprediksi kedua kategori, sedangkan multinominal apabila memprediksi lebih dari dua kategori. Analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel independennya. Overall, mode fit digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi likelihood. Variabel dummy adalah variabel yang hanya dapat mengambil dua nilai, yaitu 1 atau 0. Variabel dummy biasanya digunakan untuk mengkodekan fitur kategoris. Dalam mode regresi logistik, pengkodean semua variabel independen sebagai variabel dummy dapat meningkatkan stabilitas dan signifikansi koefisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dengan metodologi. Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai praktek di aplikasi SPSS-nya, yang pertama kita buka dulu aplikasi di Excel atau datanya di Excel. Nah, di sini sudah diklasifikasikan datanya dari kuesioner-kuesioner yang ada. Untuk X1 kami pakai kesadaran wajib pajak, X2 lingkungan sosial, dan untuk Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini untuk X1 atau kesadaran wajib pajak, kita menggunakan klasifikasi angka itu dari 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak tahu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Begitupun dengan X2, untuk karakteristik angka yang digunakan sama dari poin 1 sampai dengan 5. Nah, untuk kepatuhan wajib pajak atau Y-nya di sini hanya menggunakan angka 1 dan 0, di mana angka 1 berarti iya dan 0 berarti tidak. Nah, setelah datanya sudah ada, kita lanjut masuk ke aplikasi dari SPSS-nya. Nah, di sini kita copy dulu datanya dari data X1. Lalu kita salin di sini. Lanjut lagi dengan data X2-nya, sama, kita copy dulu. Lalu kita salin di sini. Nah, selanjutnya data Y-nya. Setelah sudah dipindahkan semua data-datanya di aplikasi SPSS-nya, kita rubah dulu di namanya. Nah, cara ubahnya di variable new. Nah, untuk tadi kan kita input data pertama adalah X1, data kedua adalah X2, dan data ketiga adalah Y. Untuk tipikal datanya, itu kita menggunakan data numerik. Nah, di sini kan desimal masih 2, kalian rubah ke angka 0. Nah, selanjutnya di label, di sini kan kalian masih kosong nih. Nah, ini diisi dari nama variabel atau judul dari X1-nya tadi. Nah, di situ kan tadi X1-nya. X1 adalah kesadaran wajib pajak. Yang kedua, lingkungan sosial. Dan yang ketiga, Y-nya adalah kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini untuk measure-nya kita rubah ke scale untuk data X1, X2, dan untuk Y-nya kita pakai yang nominal. Nah, setelah sudah selesai semua, kita pilih data analyze, lalu kita correlate lanjut ke bivariate. Nah, untuk si X-nya ini, kita pindahkan variabel X-nya ke sini. Nah, lanjut diklik percent, lalu klik yang Spearman, lanjut klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil-hasilnya.
Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke data yang ada di sini. Nah, kita pilih analyze lagi, kita pilih regresi, lanjut ke binary logistik. Nah, yang pertama kita pindahkan, kalau tadi kan X-nya. Nah, sekarang ini pindahkan dulu Y-nya ke variabel dependent. Nah, untuk X-nya, di sini kita pindahkan ke kolom covariance. Nah, setelah itu, klik option. Untuk statistic and plots-nya, kita checklist yang classification plots, Hosmer, correlation, dan iteration history. Nah, sudah selesai semua, lalu klik continue, dan oke. Nah, data-datanya udah muncul ya dari regresi logistiknya. Nah, di sini untuk hasil-hasilnya sudah terbaca. Untuk hasil yang kurang dari 0,5 berarti dia tidak berkesinambungan. Nah, dari hasil yang didapat, kita ambil beberapa tabel saja. Nah, yang pertama kita lihat dari correlation-nya dan parametric correlation. Apabila nilainya melebihi 0,6 atau 0,7, maka korelasinya tinggi. Nah, selanjutnya kita lihat ke logistic regression. Ya, di sini ada N 144, yang artinya jumlah data yang kita gunakan adalah 144 data. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel classification tabel. Nah, di sini itu tadi kita sudah cari ya X1, X2-nya. Nah, di sini persentase koreknya itu 77,1, yang artinya dari 77,1% ini berarti ada 111 data yang tepat dalam penelitian tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat dari kolom variable in the equation. Nah, di sini kita lihat dari X1, X2, dan Y berpatokan dari sigmanya. Dengan rumus, apabila sigmanya melebihi 0,05, maka dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tersebut. Sekian tutorial dari kelompok 8, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.